Welcome back to my channel Bolo. Nah, di sini kita santai-santai aja, kita akan Q&A. Apa itu? Question and answer. Tanya jawab Bolo. Lanjut. Oh, stiker itu yang jelas kalau misal kita itu orangnya bosenan, apa istilahnya sering ganti-ganti konsep, nggak mau ribet, itu stiker solusinya Bolo. Jadi kita cukup datang ke tempat cutting stiker atau wrapping stiker, kita pasang sesuai warna yang kita inginkan. Paling lama kalau untuk motor itu sekitar 1 hari 2 hari. Kalau untuk kendaraan besar seperti mobil ya 4-5 hari itu sudah selesai dan sudah ganti tampilan Bolo. Itu. Di lain itu juga misal kita ingin lepas, kita tinggal kelenteng aja, jadi nggak ribet-ribet. Beda kalau cat. Nah, kalau cat itu mungkin sudah lama pengerjaannya, mungkin lebih merubah total warnanya. Kalau stiker kan dia sifatnya sementara, jadi kita bisa gonta-ganti warna, bisa dengan mudah kita lepas pasang, jadi simple seperti itu. Kenapa pasang stiker? Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk kelebihan stiker, kelebihannya itu yang pertama itu bisa melindungi cat motor kita agar tidak terkena baret-baret halus, goresan-goresan kecil. Itu ada stiker yang istilahnya untuk anti gores. Itu masuk di kategori PPF Bolo. Jadi dia kalau kena benda-benda tajam itu untuk permukaan bodi warna cat asli kita itu aman. Itu yang rusak hanya stikernya aja. Itu PPF. Kelebihannya seperti itu. Kita juga bisa dengan mudah gonta-ganti warna, lepas pasang. Selain itu efisien waktu juga, untuk biaya juga murah seperti itu. Lanjut, pertanyaan ketiga. Tadi sudah kelebihannya, sekarang kita masuk di kelemahannya atau kekurangannya lah, kekurangannya. Untuk kekurangan stiker itu yang jelas, ya namanya juga ditempel. Otomatis kan ada durasi jangka waktu pemakaian. Semakin sering kita pakai di luar, semakin sering kita untuk cuci kering, itu otomatis bagian pinggir-pinggirnya itu pasti akan mengelupas sendiri Bolo. Itu pasti. Itu apabila kita pemasangannya tempat stiker yang mungkin kurang recommended, jadi itu biasanya bagian pinggir-pinggirnya itu gampang ngelupas. Di lain itu juga untuk pemilihan bahannya juga yang biasa itu biasanya juga cepat sekali untuk terkelupas seperti itu. Kemudian untuk kelemahan lainnya itu kalau yang stiker biasa itu warna cepat pudar. Itu seperti warna merah, warna-warna cerah kayak stabilo itu cepat pudar. Beda kalau kita pilih bahan stikernya yang berkualitas itu bisa awet, cuman ada durasinya Bolo. Ada masa pemakaiannya seperti itu. Itu yang pertama. Ketika kita mau wrapping stiker untuk kendaraan kita, terutama sepeda motor, itu yang pertama usahakan jangan dioles silikon, kit, plate atau dan lain sebagainya yang berbau pengkilap bodi. Kenapa? Karena di situ mengandung minyak dan minyak itu tidak akan bisa lengket apabila kita pasang si stikernya itu. Meskipun dengan bahan stiker yang berkualitas paling tinggi itu kemungkinan tidak akan bisa lengket karena ada minyaknya untuk di pengkilap bodi tersebut. Jadi usahakan jangan terkena silikon atau jangan dioles silikon, pengkilap bodi, kit dan lain sebagainya. Itu kunci utamanya di situ Bolo. Terus apalagi ada 2 basic tekstur di kendaraan sepeda motor. Yang pertama itu kan ada glossy sama doff. Body glossy sama body doff itu beda tekstur, tingkat kerekatannya itu juga berbeda Bolo. Makanya diusahakan jangan dioles silikon, kit atau pengkilap bodi sebelum pemasangan stiker. Itu dicuci biasa aja, cuci pakai air sabun cuci piring atau sabun biasa atau mungkin khusus untuk cuci motor. Cuci bersih aja, nggak usah dikasih silikon atau pengkilap bodi. Kemudian kita datang ke tempat stikeran untuk wrapping stiker itu bisa. Jadi nggak usah dikasih pengkilap bodi dulu. Tapi nanti kalau sudah selesai pemasangan wrapping, baru kita oles silikon atau pengkilap bodi, itu malah direkomendasikan. Jadi setelah wrapping baru kita oles pengkilap bodi seperti itu. Nah, jadi di situ 4 pertanyaan yang dibikin oleh tim kreatif saya. Kemudian kita lanjut untuk mensauri atau menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar Bolo. Itu. Lanjut kita spill pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu seperti ini.
Ya, oke. Jadi kalau teman-teman mau pasang stiker untuk bodi kasar atau dashboard bodi kulit jeruk, itu biasanya kita datang ke tempat variasi stiker untuk minta dipasangin. Rata-rata si tempat stikernya itu menolak atau tidak mau mengerjakan dengan alasan ini saya pribadi bolo. Ini saya pribadi karena saya juga tukang stiker, makanya saya sedikit tahu lah kenapa kita tidak mengerjakan pemasangan stiker di bodi kasar. Itu karena daya kerekatannya itu kurang maksimal bolo, jadi gampang lupas. Pemikirannya gini, semisal kita udah bayar dengan harga yang dipatok oleh si tukang stiker tersebut, kita bayar dengan alih-alih kita berharap bisa melindungi si bodi kasar tersebut. Nah di sini tukang stikernya atau tukang variasinya beranggapan berbeda. Kalau nanti setelah dipasang dengan biaya yang relatif mahal, akhirnya hasil yang setelah dipasang hasilnya itu gampang lupas atau melembung. Nah di situ kekecewaan si customer timbul. Akhirnya si customer komentar-komentar jelek ke tempat stiker tersebut karena si bodi kasar tersebut tidak semua bisa ditempel stiker bolo. Ada yang bisa, ada yang tidak. Itu dikarenakan si bodi kasar tersebut sudah pernah kena silikon atau pengkilap bodi atau penghitam bodi kasar dan lain sebagainya seperti itu kan mengandung minyak. Makanya kalau kita tempel stiker itu nggak akan bisa nempel bro, apalagi bodi kasar, daya kerekatannya kurang, timbul minyak juga. Terus kemudian di situ pasti ada kayak serbuk-serbuk plastik yang sudah kaku istilahnya. Jadi seperti itu. Kenapa nggak mau diterima ya seperti itu. Tapi juga ada yang mau nerima. Itu beberapa titik lokasi teman-teman saya yang tukang stiker juga pernah mengerjakan pemasangan stiker di bagian bodi kasar seperti Vario, seperti Beat, itu juga bisa. Seperti itu bolo. Jadi jangan langsung disalahkan tempat variasi stikernya tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ini buat komentar ini seperti ini. Untuk solusinya itu biasanya kalau saya pribadi itu si bodi kasarnya itu saya tetap minta izin dulu ke yang pemilik motor. Izin, Bang, ini kalau semisal bodi kasarnya ini saya hilangkan minyaknya gimana? Untuk cara menghilangkan minyak di bodi kasar tersebut itu kita istilahnya kita tuang bensin dulu bolo. Istilahnya kita tuang bensin, kemudian si bodi kasar itu pasti akan kusam. Kemudian saya kasih hot gun pemanas itu biar kering total. Terus itu kita perhatikan dulu si bodi kasarnya itu udah sedikit kayak istilahnya kayak kaku, kayak memuai atau kayak pudar lah. Nah di situ kita cek dulu apakah benar-benar si bodi kasarnya ini sudah hilang minyaknya dan apakah bisa langsung untuk pemasangan stiker. Untuk pemasangan stiker biasanya saya potong sedikit untuk stikernya itu saya tempel dulu plug, terus tak lepas lagi, itu tak kira-kira daya kerekatannya itu udah maksimal apa belum. Kalau sudah maksimal itu baru bisa kita pasang stiker. Kemudian untuk sudut-sudutnya itu biasanya saya pakai lem 3M bolo. Itu ada di Shopee, ada di tempat-tempat khusus untuk perlengkapan stiker itu ada namanya lem 3M. Itu buat perekat antara si stiker dengan bodi kasar tersebut. Seperti itu solusinya bolo. Oke, lanjut lagi pertanyaannya seperti ini. Untuk karbon 6D itu kan teksturnya lebih tebal, lebih glossy juga, lebih istilahnya lebih mendekati karbon Kevlar asli daripada yang 3D atau yang 2D. Nah, next video akan saya bahas perbedaan karbon 3D, 2D, dan 6D seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang pertanyaannya ini. Untuk karbon 6D itu kemungkinan besar tidak bisa bolo. Tidak bisa, saya dan rencang-rencang tidak bisa. Karbon 6D itu teksturnya tebel. Apabila nanti kalau kita pasang stikernya itu kan kita panasin tuh, terus kita agak tarik sedikit. Nah, lama-kelamaan si stikernya itu pasti akan menyusut bolo. Jadi dia akan menyusut karena si tekstur bahan stiker 6D ini tebel. Makanya tidak direkomendasikan untuk pasang karbon 6D di bodi kasar seperti itu. Atau mungkin bisa buat teman-temanku yang udah pernah pengalaman pasang karbon 6D di bodi kasar, ya bisa mungkin ada cara lain. Saya juga belum bertanya langsung kepada si pemasang tersebut. Seperti itu bolo. Nah, jadi sekian dulu untuk video saya kali ini. Semoga bisa membantu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi bolo-bolo kabeh. Dan apabila ada kurangnya saya mohon maaf, bisa ditambahin nanti di kolom komentar.
kurangnya di mana, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa langsung di komen aja di kolom komentar di bawah. Nanti saya bantu untuk mensauri menjawab bahasa Indonesianya menjawab. Jadi seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Masih bolo, masih.